lanjutan perkara perdata nomor 9 garing PDTG garing 2006 garing PNTR antara Nona Widiana Maria Hertubun lawan Muhammad Rais Samek dan penggugat intervensi Ahmad Tamperwari dan kawan-kawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum hadir putusannya, kami tanyakan dulu kepada para pihak apakah mau berdamai atau tidak. Dari pihak penggugat sama tergugat mau berdamai atau tidak sebelum putusan ini dibacakan, atau mau dilanjutkan bagaimana? Majelis hakim yang mulia, karena perkara ini sudah sampai pada acara putusan. Karena hari ini juga putusan, kami mohon kepada para pihak ya, mungkin di antara pihak-pihak yang berperkara ada yang kalah maupun yang menang. Dan kami minta kepada para pihak mengenai jawaban maupun gugatan tidak perlu lagi kami bacakan, anggap dibacakan ya. Putusan nomor 09 garing PDTG garing 2006 garing PNTR. Sehingga sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan intervensi yang isinya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut, maka para tergugat intervensi telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut. Jawaban tergugat intervensi 1. Pada saat itu saya lihat dia mengumpulkan. Apakah saat dia menjawab itu memang dia berkata kepada saksi bahwa ini akan dipukulkan kepada korban? Jadi dia hanya menggoyang. Saya juga tidak A, tidak B, dia goyang saja. Nah ini besi yang dicabut ini bentuknya seperti apa? Panjangnya kira-kira berapa dan besi ini untuk apa? Besi itu kan batas tanah saya punya. Atau batas tanah? Tidak. Yang panjangnya hampir 1 meter. Hampir 1 meter. Dan itu besi-besi hampa atau ada semen di dalam besi itu? Besi itu karena kosong, Ya. dulunya saya pikir kayak tempakan seperti ini. Taruh Semen di dalamnya. Berarti ketika dipukulkan ini lumayan ya? Surat 26, surat keterangan nomor 242/DT KPDS 2006 tertanggal 12 September 2006 yang dibuat oleh Kepala Desa Tual Raja Tual Haji Muhammad Tamper SIP tertanggal T-TIN 27. Surat pernyataan tertanggal 7 September 2006 yang dibuat oleh Haji Muhammad Tamper SIP dan Dr. Anda Siti Tamper tertanggal T Maupun turut tergugat sehingga yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini tidak lengkap. Menimbang bahwa eksepsi yang mengemukakan bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru karena penggugat seluruhnya dalam perkara intervensi dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat intervensi dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat intervensi dalam perkara pokok dan perkara intervensi menghukum penggugat pokok tergugat intervensi 1 dan penggugat intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp515.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2007 oleh kami Haja Harijawari Sarjana Hukum
sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin SH MH dan Andre Trisandi SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2007 oleh majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh MR Putwebun sebagai panitera pengganti serta penggugat dan kuasa hukum dan ketiga pihak yang berperkara. Di mana kami berikan kesempatan kepada hasil PG dan wewenang dari PTR silakan dituntut Dipegang sama Yanto soalnya. Iya. Dia pergi bawa masuk ke dalam. Wawancara dengan saya. Wawancara dengan saya. Suka pasta kalau Tanya dulu. Wartawan harus tanya dulu. Tidak, langsung jawab. Tanpa ditanya. Mau jawab apa? Awalnya kita sidang. Pak Victor lagi bikin apa? Itu kenapa Pak Victor? ke-34 terdakwa Desa Atubotol sidang ini jagoannya nomor 1. Sebelum putusan ini, saya pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Nyonya Welbice Miro alias Bice, tempatnya di Toraja pada tanggal 14 Januari 1975, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Jirgeni, Kecamatan Tanjung Natal, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sebagaimana termuat dalam putusan ini. Terdakwa menyatakan menghadap sendiri pada sidang pengadilan negeri tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berita acara penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, imbang bahwa terdakwa diajukan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan primer, di mana terdakwa dinyatakan atau didakwa melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dalam dakwaan subsidiar terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP. Satu, saksi Nyonya Margareta Aparato alias Akuat menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, yaitu keterangan Nyonya saksi Margareta Aparato, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan diri dan terdakwa tidak meminta uang dan emas dari saksi. Dua, saksi Yulita Patian alias Sinta menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ada yang salah, yaitu bahwa terdakwa tidak pernah ambil biji saksi tersebut seberat 3 gram dan uang sebesar Rp50.000. 3. Saksi Emiliana Kenzulan menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membantahnya semua.
Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan ini dan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan putusan ini. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan ayat 4 Yunto pasal 222 ayat 1 Yunto pasal 183 dan 184 KUHP mengadili: 1. Menyatakan terdakwa OL Bince Miru alias Bince telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OL Bince Miru alias Bince oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan. 3. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa pada hari ini juga. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Mengumpankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp1.000. Demikian dari diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketua pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 oleh kami Muhammad Esa Iman sebagai Hakim Ketua, Faisal Akbarudin Taqwa Esa LLM dan Arif Yuhef Esa sebagai Hakim ataupun anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim anggota 1 dengan didampingi oleh Arif Yuhef Esa dan AA Oka Gede Mahardika dengan didampingi oleh Maria Renyan, Panitia Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, Ali Tuasumon Desa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Somalaki serta terdakwa tersebut. Silakan. Jadi sudah dengar tadi putusan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan terdakwa dituntut 6 bulan, diputus 5 bulan sama majelis hakim. Akan tetapi oleh karena putusan majelis hakim telah bersesuaian dengan masa tahanan terdakwa, maka terdakwa harusnya dinyatakan dibebaskan pada hari ini. Demikian penuntut umum. Maka terhadap putusan ini terdakwa punya hak apakah akan menerima putusan, mengajukan banding, ataukah menyatakan pikir-pikir bagaimana? Terima putusan. Penuntut umum terima putusan. Dengan demikian putusan perkara nomor 105/2006/2 dinyatakan selesai. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 108/2006/2 atas nama terdakwa Sebastian Sudirya dan kawan-kawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan undangan sidang pada persidangan terdahulu, hari ini adalah akhirnya bacaan putusan dari majelis hakim. Dan pada hari ini seharusnya para terdakwa didampingi oleh pengacaranya. Tapi pengacara sementara dalam perjalanan dan mempersingkat waktu, mungkin nanti sementara kita baca pengacara akan masuk dalam perjalanan ini. Nah, bagaimana para terdakwa hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Siap mengikuti persidangan ya? Siap. Jadi dengarkan baik-baik putusan majelis hakim. Nanti malam yang Maha Pengadilan Negeri Tua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan hakim majelis menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa 1. Sebastianus Diryoduna alias Seba, 2. Karel Sinombai alias Kajek, 3. Matias Diryodune, 4. Mateus Piasadani 1, 5. Kosmas Diryodune, 6. Kasianus Gorandele, 7. Agustinus Buardalam, 8. Markus Buarlele alias Paku, 9. Andarias Diryodune, 10. Dominikus Posali, 11. Sylvester Rahadar, 12. Dominikus Mastria, 13. Gestus Morandele alias Etus, 14. Ignatius Buardalam alias Nantus, 15. Abraham Sinomai alias Ampi, 16. Yosef Titir Lolobi alias Yosef, 17. Tadius Buluriti alias Dedi, 18. Cornelis Lerebulan alias Nelis, 19. Nikolaus Titir Lolobi, 20. Stanislaus Nelsadalin, 21. Mateus Nelsadalin Tua, 22. Viator Sinombai, 23. Andi Batlayeri, 24. Januaris Batlayeri, 25. Edmondus Diryemune, 26. Belgatus Nelsadalin, 27. Kosmas Bartoma, 28. Nerianus Orat Mangun, 29. Samuel Masria, 30. Yosef Sylvester Lerebulan, 31. Blasus Baratmase, 32. Amatus Barandele, 33. Donatus Baratmase, dan 34. Karel Melwatan. Para terdakwa ditahan di rumah tahanan Polda Metro Putih, 2 buah pecahan asbes, 5 buah batu, barang-barang bukti mana diakui keberadaannya oleh para saksi dan para terdakwa sebagai barang-barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
dan barang-barang bukti mana sudah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa selesai, selanjutnya penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar memutuskan bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa melalui penasihat hukumnya memberikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan memohon kepada majelis hakim agar dapat diberikan keringanan hukuman. Menimbang bahwa telah pula didengar replik secara lisan dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tersebut dan duplik dari para terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dapat menjadikan membuang-buang barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Perhatikan penjelasan pasal 170 KUHP oleh R. Susilo. Menimbang bahwa yang membedakan pasal kekerasan terhadap barang yang diatur dalam pasal 170 KUHP dan pasal 406 KUHP yaitu bahwa kekerasan dalam pasal 170 bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu atau dalam perkataan lain bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku atau terdakwa yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan objektif atau lahir yang menyertai perbuatannya. Menimbang bahwa selain itu kekerasan dalam pasal 170 haruslah dilakukan secara bersama-sama, yaitu artinya kekerasan seperti tembok dan tiang-tiang rumah dihancurkan terlebih dahulu secara bersama-sama, yang mana keyakinan majelis hakim juga dibangun atas singkatnya waktu pembongkarannya berdasarkan keterangan saksi Kristianus Divinune bahwa untuk tiap rumah hanya dibutuhkan waktu 1 jam untuk membongkarnya. Menimbang bahwa terhadap rumah milik Ambrosius Kelian, maka berdasarkan keterangan saksi Kristianus Divinune, saksi Yohanes Roman, saksi Ambrosius Kelian, saksi Blasius Kelian, dan saksi Lazarus Divinune dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa para saksi melihat para terdakwa yang terlibat pembongkaran rumah milik Ambrosius Kelian yaitu terdakwa Sebastian Divinune yang melakukan rumah korban dengan cara memukul tembok bagian dalam mempergunakan kayu ref ukuran 8x8 x 1 meter sebanyak 2 kali hingga tembok rusak dan runtuh ke tanah. Terdakwa Kosmas Divinune melempar atap rumah korban yang terbuat dari asbes berulang kali hingga atap rumah korban pecah. Terdakwa Stanislaus Melsadalin merusak tembok kamar rumah saksi korban Ambrosius Kelian dengan mempergunakan kayu ref ukuran 9x9 x 1,5 meter. Terdakwa Andarias Divinune merusak rumah saksi korban dengan cara melempar kaca jendela hingga pecah serta mengambil suatu linggis untuk merusak dinding-dinding tembok sampai rumah berlubang dan rontok. Setelah itu mengambil kayu ref dengan cara menggunakan kayu ref untuk melakukan pemukulan terhadap tembok rumah sehingga rusak dan juga bersama para terdakwa lainnya menarik tali yang sudah diikatkan di punggungan rumah hingga atap rumah korban runtuh dan tanah. Terdakwa Tadeus Bulu Iti melakukan perusakan rumah milik Ignatius Suampayan dengan menggunakan batu untuk menutup dinding rumah bagian belakang dan juga melempar atap rumah yang terbuat dari asbes berulang kali sehingga atap tersebut pecah. Terdakwa Amatus Orang Mele melakukan perusakan rumah milik Ignatius Suampayan dengan cara menggunakan batu untuk melakukan pelemparan pada dinding rumah dan di atas atap rumah tersebut 3 kali. Terdakwa Edmondus Dirianune melakukan perusakan rumah milik Ignatius Suampayan dengan cara melakukan pelemparan dengan batu pada bagian samping. Abraham Suampayan membongkar tembok rumah saksi korban Ignatius Suampayan memakai kayu balok dan melempar atas rumah korban terbuat dari asbes sebanyak lebih dari 4 kali. Terdakwa Cornelius dari bulan lempar atap rumah korban yang terbuat dari asbes. Terdakwa Nikolaus Tikirologi bersama para terdakwaannya menarik tali yang sudah diikat di hubungan rumah korban sehingga atap rumah tersebut beruntung ke arah. Terdakwa Pietro Siompayan
memukul dan sebagian keluar rumah saksi korban mempergunakan cairan sebanyak 2 kali. Terdakwa Andi Barengeri melempar terhadap korban sebuah dari atas sebanyak 2 kali. Terdakwa Dewaris Barengeri Sudah merekam, kalau mau dimatikan lagi.